sangat menyintai Torah, dan dalam daerah inilah Yeshua HaMasiah dibesarkan. Dan saudara tahu bahwa dia juga adalah tipe orang Yahudi di Galilea. Nah, kalau kita lihat hal ini, kita bisa melihat Yeshua itu dia adalah sosok Ibrani. Harus diterima bahwa dia adalah sosok Ibrani. Tapi coba kita lihat sekarang di abad 21. Yaitu ketika kita hidup di zaman ini. Bagaimana Yeshua atau Yesus itu digambarkan. Saudara bisa melihat di layar televisi saudara, ada gambar-gambar wajah Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus selalu digambarkan dengan gaya wajah seperti orang Yunani. Kita bisa melihat. Kita melihat di toko buku Kristen. Yesus selalu digambarkan seperti orang Barat, seperti orang Yunani. Kemudian dia juga bisa digambarkan seperti orang Syria. Kemudian dia juga bisa digambarkan seperti orang Tionghoa yang bermata sipit. Ya, di dalam gambar yang saudara lihat di layar televisi saudara. Atau dia bisa digambarkan seperti orang Afrika. Sebagai orang Asia kecil. Sebagai orang Italia. Saudara lihat wajahnya seperti Mona Lisa, ya. Nah, kemudian dia juga digambarkan seperti orang Ethiopia. Jadi kita bisa melihat dia digambarkan dengan wajah seperti bangsa-bangsa di dunia. Tetapi satu hal yang kita tidak lihat di sana, dia tidak pernah digambarkan seperti orang Yahudi. Nah, dalam teologi Kristen ini disebut dengan kontekstualisasi. Tetapi saya ingin beritahu bahwa kontekstualisasi yang demikian itu artinya merampok Yeshua orang Ibrani. Mesias Ibrani dirampok oleh bangsa-bangsa. Dia tidak boleh ditampilkan sebagai orang Yahudi. Dia ditampilkan sebagai bangsa-bangsa. Dan padahal di dalam kitab suci kita tahu bahwa dia adalah Mesias Ibrani bagi bangsa-bangsa. Kita harus mengembalikan wajah, karakteristik Yeshua kembali kepada budaya dia hidup di abad pertama, di dalam Judaism abad pertama. Karena dia adalah Mesias Ibrani bagi bangsa-bangsa. Kita sekarang coba lihat bagaimana masa kecilnya. Masa kecilnya dia itu disunat. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai perkataan Brit Milah. Dia disunat pada usia 8 hari sesuai dengan Torah Mose. Saudara bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 21. Kemudian dia juga ditebus dengan satu upacara yang disebut dengan Pidyon Haben. Dia ditebus supaya dia dibesarkan oleh orang tuanya dan dia tidak ada di bait suci, tetapi dia tinggal dengan orang tuanya. Kemudian pada hari raya yang Tuhan berikan, maka Yeshua juga itu merayakan hari raya seperti Pesak di Yerusalem. Dia merayakan hari raya itu. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa dia besar di dalam satu keadaan, dalam satu kondisi, dibesarkan dalam segala sesuatu yang ada pada orang Ibrani. Dan kemudian kita lihat sementara ini kita lihat pendidikan yang ada, yang dilakukan oleh Yeshua. Pada umur 5 tahun, dia sudah dikirim oleh orang tuanya kepada satu sekolah, yaitu yang disebut dengan Bet Sefer, sekolah untuk belajar Torah, mulai dari 5 tahun. Dia ada di sana. Dan ini sesuai dengan catatan dalam Mishnah atau dalam Talmud yang disebut dengan Pirkei Avot 5 ayat 21. Dia belajar alfabet di sana sejak umur 5 tahun. Kemudian kemudian juga dia sampai 10 tahun dia belajar terus di Bet Sefer ini, dan dia mempelajari Torah. Dia belajar Torah dan mulai dari kitab Keluaran. Dan ini semua bisa tercatat di dalam Talmud, ya. Dan kemudian dia juga belajar kitab nabi-nabi. Dan kemudian pada saat dia lebih dewasa lagi, dia masuk ke dalam Bet Talmud. Dan Bet Talmud di sini dia belajar Torah lisan atau segala sesuatu yang diajarkan oleh para rabi. Jadi dia mengenal Torah, dia mengenal tulisan-tulisan yang dibuat oleh para rabi. Dan usia umur 13 tahun, dia selesai dengan sekolahnya, sekolah yang formal itu, dan dia mendapatkan satu upacara yang disebut Bar Mitzvah. Seorang anak Yahudi yang membaca Torah secara mandiri. Dan
Injil mencatat bahwa Yeshua ketika umur 12 tahun, dia datang ke Yerusalem bersama orang tuanya, dan sangat mungkin sekali ini adalah untuk mempersiapkan bar mitzvah pada tahun berikutnya. Nah, saudara, setelah itu bagi anak yang berbakat, dia akan disekolahkan masuk ke dalam Bet Midrash. Jadi kita bisa melihat bahwa dia memiliki semua pendidikan yang sama dengan anak-anak Yahudi lainnya. Dan karena itu dia memahami sekali apa yang tertulis dalam kitab Torah dan juga apa yang diajarkan oleh para rabi. Dan kita melihat bahwa dia ada di Israel. Dia tidak pernah ke Kashmir seperti yang dikatakan. Dia ada di Israel, dia besar dan dia melayani. Kemudian kita melihat ketaatannya terhadap hari Sabat. Kita tahu bahwa Yeshua memelihara hari Sabat. Dia tidak menolak hari Sabat. Dia memelihara hari Sabat. Pertanyaannya bukan apakah dia memelihara Sabat atau tidak. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dia memelihara hari Sabat. Jadi bukan dia memelihara atau tidak. Dia pasti memelihara hari Sabat. Tapi bagaimana dia memelihara hari Sabatnya? Dia tidak pernah melanggar semua perintah-perintah dari Bapaknya. Ia sering berbeda pendapat dengan para rabi. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi dia tidak pernah menolak ajaran dari Bapaknya yang ada di dalam Torah yang diberikan kepada Mose. Dia datang setiap hari Sabat. Dia mengajar di sinagog pada hari Sabat. Dia menyembuhkan orang sakit sesudah hari Sabat. Karena hari Sabat dimulai dari petang hari dan berakhir pada petang hari. Sesudah itu dia menyembuhkan. Tapi dia juga menyembuhkan mertua Simon Kefa yang dilakukan pada hari Sabat. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Yeshua melakukan hal-hal yang baik pada hari Sabat. Tetapi dia memang berbeda dalam pemahaman apa yang dilakukan pada hari Sabat berbeda dengan para rabi. Tetapi dia memelihara hari Sabat. Kemudian dia juga membela murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Saudara, ini tidak berarti bahwa Yeshua menolak perintah Torah. Tetapi sesungguhnya dia berbeda pendapat, berbeda tafsir dengan para rabi tentang memetik gandum. Perhatikan, kalau memetik gandum itu dengan sabit, maka itu adalah pekerjaan. Kalau memetik gandum dengan dua tangan, maka itu pun pekerjaan. Tetapi memetik gandum dengan satu tangan saja, kemudian bulirnya diremas di jari, dan kemudian dimasukkan ke bibir, ke dalam mulut, itu tidak termasuk satu pekerjaan. Karena mereka pun tidak melakukan itu terus-menerus, mereka hanya melakukan itu sambil liwat di ladang gandum. Jadi Yeshua membela murid-muridnya karena sesungguhnya murid-muridnya tidak melanggar Torah, tetapi juga sesungguhnya juga tidak melanggar apa yang dikatakan, diajarkan oleh para rabi. Tetapi ada orang-orang yang ingin memojokkan murid-muridnya. Dan kita tahu bahwa Yeshua taat kepada Torah dan dia melakukan semua dalam ketaatannya kepada Bapa di surga. Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk sabat. Kita lihat bahwa sabat dimaksudkan sebetulnya untuk kebaikan kita sebagai manusia. Tetapi bukan di dalam hari Sabat kita menggunakan argumen untuk membiarkan kehidupan tidak ditolong, kehidupan menjadi sesuatu yang merosot dengan hanya alasan ini Sabat dan kita tidak bisa menolong orang-orang. Tentunya Yeshua tidak pernah mengajarkan yang demikian. Ya, karena itu kita bisa mengetahui bahwa pada hari Sabat sebetulnya kita boleh melakukan kebaikan. Dan itu yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach, yaitu melakukan kebaikan untuk menolong orang. Matius 12 ayat 12 mengatakan dengan jelas seperti hal itu. Dan demikian kita tahu bahwa sesungguhnya kita tetap menjaga kekudusan hari Sabat, tapi pada saat yang sama juga kita boleh menolong orang ketika orang itu memerlukan pertolongan kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Dan saudara pemirsa, peran saudara untuk mengembangkan program Akar Ibrani ini sesungguhnya sangat saya harapkan. Karena itu saudara bisa mengirimkan ide, mengirimkan pertanyaan, saran-saran yang membangun ke nomor HP yang tertera di layar televisi saudara. Saudara bisa mengirimkan ke sana
dan saya bisa menjawab dan tidak dipungut bayaran. Dan tentu saja ini adalah untuk mengembangkan satu pelayanan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, kita sampai kepada satu ringkasan kesimpulan. Yesua merupakan sosok sejarah yang merupakan bagian dari masyarakat Yahudi abad pertama. Kita tidak boleh menyangkali ini. Kita harus menerima bahwa Yesua adalah sosok Ibrani di abad pertama dan dia hidup dalam Judaism abad pertama. Pada Judaism periode Bait Suci kedua. Dia tidak pernah hidup di Athena. Dia tidak pernah hidup di Kashmir. Dia tidak pernah hidup di Roma. Dia hidup di daerah Galilea dan di seluruh Israel, di Yerusalem dan di Bethlehem dan di semua daerah itu. Jadi kita harus menerima dia apa adanya. Dia adalah sosok Ibrani. Dia adalah Mesias Ibrani bagi dunia. Dan sejak dia kecil, dia sudah dibesarkan oleh ayah ibunya yaitu Yosef dan Maryam dalam tata cara agama Yahudi yang berlaku pada abad pertama. Dan dia tentu saja, dia bukan dibesarkan dengan cara Kristen seperti saudara dan saya dibesarkan secara Kristen. Dia dibesarkan dalam tata cara agama Yahudi abad pertama. Dan dia taat kepada Torah. Dia memegang segala perintah Torah. Dia tidak pernah melanggar perintah-perintah Bapa di surga di dalam Torah Moshe atau Torah Musa. Dan dia juga merayakan hari Sabat. Dia memegang hari Sabat. Ini sesuatu yang penting dalam kehidupan orang Yahudi. Karena Sabat itu menandakan satu pengalaman bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan kemudian Sabat adalah tanda perjanjian yang Tuhan berikan di Sinai dengan bangsa Yahudi. Dan Yeshua menghargai itu, dia memelihara hari Sabat. Dan tentu saja dia mentaati segala perintah-perintah Bapaknya. Karena itu disebut bahwa Bapa di surga ketika Yeshua dibaptiskan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, pada program mendatang kita akan membahas sifat-sifat Yeshua yang lain. Kehidupannya di abad pertama. Yeshua dengan makanan. Yeshua dengan cara berpakaian. Dan Yeshua dan hari raya. Dan tiba saatnya bagi saya untuk mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan mengawal saudara seterusnya, sehingga saudara dan saya terus ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Sampai jumpa lagi pada program yang akan datang bersama saya Pendeta Benjamin Obadiah. Lahit Raut. Sampai jumpa kembali.